Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi ma syiatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf dan menunggu waktunya solat Isya, alangkah baiknya kita kembali mengikuti kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Berjumpa kembali dengan Umas. Kajian pada malam yang berbahagia ini adalah cara mencuci kemaluan dengan benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan kita dengan bersih dan benar. Bersih belum berarti benar. Hal ini penting agar amal ibadah kita diterima. Banyak orang merasa ibadah mereka bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya. As-Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha pernah hendak menyolatkan mayat seorang laki-laki, tapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda bergerak-gerak dari dalam kain kafan laki itu. Lalu disuruh seorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya, ada seekor ular sedang melilit kepala kemaluan mayat laki-laki tersebut. Alhamdulillah, mungkin kisah ini pernah kita dengar secara seksama. Khalifah Abu Bakar mencabut pedang lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, apakah salahku? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkan. Setelah diselidiki, yang berbahagia, amalan lelaki itu semasa hayatnya, ternyata dia merupakan orang yang menyepelekan dalam hal menyesuaikan kemaluan setelah selesai membuang air kecil. Jadi sebenarnya bagaimana cara membersihkan kemaluan kita dengan benar? Lelaki dan wanita berbeza caranya. Bukan dibasuh sekedarnya dengan air dan asalkan bersih. Nah, ini bahagia. Mari kita lihat, kalau membersihkan kemaluan laki-laki itu selepas membuang air kecil, disunahkan berdehem 3 kali. Nah, itu ya, supaya air kecil betul-betul sudah habis keluar. Nah, kan? Nah, kadang-kadang kita pernah melihat atau melihat sendiri, kenapa orang laki-laki itu ketika kencing itu ya berdehem, ya kan? Berdehem gitu kan. Kemudian ditambah lagi dan sebagainya. Nah, setelah itu urutlah kemaluan dari pangkal ke ujung beberapa kali, ya, dengan menggunakan tangan kiri pasti, sehingga tiada lagi air kencing yang tertinggal dalam saluran, ya. Kemudian basuhlah dengan air sampai bersih. Nah, makanan yang berbahagia, kalau kita lihat dan kita rasakan tersendiri bahwa laki-laki itu ya bagusnya jongkok dalam membuang air besar ini, karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang masih berdiri. Berdirinya juga
ada sebabnya mungkin, atau ada suatu hal, tapi kita harus berusaha agar mau betul-betul air itu ya keluar dengan sempurna. Ya, maka oleh karena itu ya kita mencoba meyakinkan diri ya untuk membersihkan dengan sempurna, insyaallah. Nah, terus bagaimana dengan wanita? Kalau wanita apabila membasuh kemaluannya, hendaklah ia berdehem dan pastikan dicuci bagian dalamnya ya, dengan memasukkan sedikit jari tengah tangan kiri dan diputar-putarkan sewaktu disiram air bersih. Bukan dengan hanya menyiram air semata-mata, karena hanya dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan bagian dalam kemaluan wanita secara sempurna. Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah salat maghrib yang berbahagia, sangat penting ya, sangat penting hal ini ya. Begitu juga sewaktu akan membasuh air besar ya, jari-jari tengah, jari-jari tangan kiri ya, jari-jari tangan kiri yang akan dipakai membersihkan sebaiknya diolesi dengan sabun, terutama bagian kuku ya. Kemudian sangat penting juga untuk memasukkan satu jari ke dalam dubur ya. Putarkan beberapa kali supaya najis keluar dari dinding dubur, sambil disiram ya dengan air hingga terasa najis benar-benar telah hilang dan bersih. Sudah benar atau tidakkah ya cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Ya, kalau belum benar, mari sama-sama kita betulkan supaya diri kita bersih dengan cara yang benar. Karena telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibarok ya, atau mensucikan air dengan sempurna, baik hadas maupun air kecil ataupun hadas besar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkan, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal dunia, dia akan tetap beroleh pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, jika ini bermanfaat maka sampaikanlah pada saudara kita ya, ilmu yang manfaat perlu kita amalkan bersama. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon diperbanyakkan maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.